Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer. Di sini kami akan membahas mengenai periodisasi perkembangan tafsir Al-Quran. Oke, langsung saja saya akan membahas terkait tafsir pada periode klasik atau pada abad 3 sampai 8 Hijriah. Penafsiran Al-Quran sudah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. Perjalanan panjang pada abad klasik terkait kajian penafsiran Al-Quran terus bertahap dan terus memiliki perkembangan, yaitu dari masa Nabi SAW, sahabat, hingga masa tabi'in. Secara umum, ketiga fase tersebut berada dalam wilayah yang masih bersifat oral atau masih hanya menggunakan bahasa lisan saja, karena belum memasuki babakan pengkodifikasian, yaitu belum masuki tahap proses pengkodifikasian. Kemudian, proses pengkodifikasian atau proses tadwin baru dimulai pasca era tabi'in. Nah, mungkin saya tidak akan membahas panjang lebar terkait penafsiran pada masa Nabi SAW, sahabat hingga tabi'in, karena insya Allah teman-teman pun sudah mempelajarinya di semester yang lalu. Nah, setelah periode sahabat dan periode tabi'in, perkembangan epistemologi tafsir Al-Quran terus mengalami kemajuan. Kemajuan ini beriringan dengan dimulainya gerakan pengkodifikasian terhadap hadis Nabi SAW. Husain Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitabnya yaitu Tafsir wal Mufassirun bahwa cikal bakal dari kodifikasi tafsir Al-Quran itu dimulai pada fase kodifikasi hadis-hadis Nabi SAW. Pada awal pengkodifikasian, para tabi'in mengumpulkan hadis-hadis dari daerah mereka masing-masing. Kemudian beberapa dari mereka ada juga yang melakukan lintas perjalanan, lintas daerah yang bertujuan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Dauhnya para sahabat dan tabi'in yang berada di daerah yang lain. Nah, meskipun sebelumnya tafsir itu masih menyatu dengan hadis dan belum terpisah pembukuannya sebagai sebuah kitab dan ilmu tersendiri, namun, aktivitas inilah yang menjadi tonggak baru terhadap penulisan tafsir pada periode-periode berikutnya. Nah, untuk sumber pada periode klasik ini, mufassir menggunakan sumber penafsiran yaitu dari tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ro'i. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kodifikasi tafsir Al-Quran periode awal muncul bersamaan dengan maraknya kodifikasi hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga hal ini mencerminkan bahwa hadis-hadis Nabi menjadi salah satu rujukan primer dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun sistematika penulisan pada periode ini yaitu sama seperti halnya penulisan pada kitab tafsir umumnya, yaitu mufassir menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, serta menafsirkannya secara urut, ayat per ayat. Sementara ruang lingkup kajian tafsir pada periode ini sebagian besar lebih terfokus pada kajian tertentu, seperti aspek kebahasaannya, aspek teologinya, aspek hukum dan fikihnya, seperti contohnya kitab Ahkamul Quran karyanya Al-Jassas. Kemudian yang terakhir, tokoh mufassir yang masuk pada periode ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, di makalah saya cantumkan 3 seperti mufassir yang sangat terkenal, yaitu ada Ibnu Jarir Al-Tabari dengan karyanya Jami al-Bayan fi Tafsiril Quran, kemudian ada Al-Jassas dengan karyanya Ahkamul Quran, dan ada juga yang terakhir yaitu Al-Zamakhsyari dengan karyanya yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Zakiyah terkait tafsir pada abad pertengahan. Terima kasih.